Gunung Everest, tertinggi di dunia, impian setiap pendaki. Namun di balik keindahannya, tersimpan lebih dari 300 jenazah yang tak pernah bisa dievakuasi. Bahkan beberapa mayat menjadi penanda jalan yang terkenal. Siapa mereka dan mengapa kematian mereka begitu kontroversial? Ini kisah para pendaki legendaris yang mengakhiri hidup di atap dunia. Di atas ketinggian 8.000 meter, tubuh manusia mulai mati perlahan. Otak membengkak, paru-paru dipenuhi cairan, dan keputusan rasional lenyap. Inilah yang disebut dead zone. Di sini, setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Dan bagi mereka yang jatuh, tak ada tim penyelamat yang cukup kuat untuk mengangkat jenazah. Maka tubuh mereka tetap membeku, menjadi pemandangan permanen bagi pendaki berikutnya. Sebutan Green Boots merujuk pada sepatu hijau milik Sewang Paljor, seorang polisi perbatasan India. Pada 10 Mei 1996, ia menjadi korban badai dahsyat yang juga merenggut 8 nyawa lainnya. Tubuhnya ditemukan di sebuah gua kecil tak jauh dari puncak. Selama lebih dari 20 tahun, hampir setiap pendaki yang menuju puncak dari sisi utara harus melewati kakinya yang menyembul dari salju. Paljor bukanlah orang kaya atau pendaki terkenal, tapi kematiannya membuatnya abadi sebagai simbol paling mengerikan dari ambisi manusia. Pada 2014, keluarganya meminta jenazahnya dipindahkan, namun hingga kini gua itu kosong. Sebuah misteri, apakah jenazahnya disingkirkan ataukah legenda Green Boots telah pindah ke tempat lain? Pada 1998, Frances Arsenault menjadi wanita pertama Amerika yang mencapai puncak Everest tanpa tabung oksigen. Prestasi yang luar biasa, tapi fatal. Di perjalanan turun, otaknya kekurangan oksigen. Ia jatuh pingsan di ketinggian 8.200 meter. Suaminya, Sergei, mencoba menolong, namun ia sendiri terjatuh ke jurang maut. Frances terbaring sendirian selama 36 jam. Beberapa pendaki lewat, termasuk pasangan Inggris Ian Woodall dan Katie O'Dowd. Mereka berhenti, mencoba memberi oksigen, tapi tak bisa menyelamatkannya. Frances meninggal dengan mata terbuka, tubuhnya tertutup salju tipis. Sejak itu, ia dijuluki Sleeping Beauty. 9 tahun kemudian, Ian Woodall kembali ke Everest khusus untuk menutupi jenazah Frances dengan bendera Amerika dan memindahkannya ke tempat yang lebih tersembunyi. Ia mengatakan, dia tidak pantas menjadi objek wisata mayat. Kini, Sleeping Beauty tak lagi terlihat dari jalur utama, tapi ceritanya tetap hidup. Tahun 2006, seorang pendaki asal Inggris, David Sharp, nekat mendaki Everest sendirian tanpa pemandu. Ia hanya membawa 2 tabung oksigen. Saat mencapai gua Green Boots, ia berhenti beristirahat dan tak pernah bangun lagi. Yang mengerikan, lebih dari 40 pendaki melewatinya dalam keadaan sekarat selama 12 jam. Beberapa mengaku mengira ia hanya mayat biasa karena gua itu memang terkenal. Yang lain tahu ia masih hidup, tapi mereka terlalu lemah untuk menolong. Bahkan tim komersial yang dipandu Sherpa terkenal hanya memberikan sedikit oksigen lalu melanjutkan perjalanan. Kematian David Sharp memicu kemarahan global. Kenapa tim profesional tak menghentikan pendakian untuk menyelamatkannya? Jawabannya, di dead zone, otak kekurangan oksigen membuat orang kehilangan empati dan rasionalitas. Mereka hanya fokus pada satu tujuan, puncak. Sebelum semua nama modern, ada 2 pionir yang kematiannya menjadi misteri terbesar pendakian, George Mallory dan Andrew Irvine. Pada 1924, mereka mencoba menjadi manusia pertama yang mencapai puncak Everest. Apakah mereka berhasil? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, kedua jenazah menghilang selama 75 tahun. Tahun 1999, ekspedisi pencarian menemukan tubuh Mallory pada 8.156 meter. Posisinya, wajah ke bawah, lengan melindungi kepala. Dia memiliki luka tali di pinggang, indikasi jatuh. Tapi di mana Irvine? Dan yang paling penting, kamera film yang mungkin memotret puncak tak pernah ditemukan. Hingga kini, pendaki kadang melaporkan melihat sepatu atau pakaian kuno di celah-celah es. Mungkinkah itu sisa-sisa Irvine? Banyak yang percaya Mallory dan Irvine mencapai puncak tapi meninggal saat turun. Jika benar, mereka akan mendahului Hillary dan Tenzing Norgay hampir 30 tahun. Tapi buktinya lenyap bersama es yang terus bergerak. Everest bukan kuburan yang dipilih, tapi menjadi kuburan massal terbesar di dunia. Setiap musim pendakian, mayat-mayat lama tertutup salju baru, lalu kembali menyembul saat salju mencair. Pemerintah Nepal dan Tiongkok tak punya kewajiban untuk memindahkan jenazah, dan keluarga korban seringkali tak punya biaya.
Beberapa pendaki berusaha memindahkan jenazah secara diam-diam, namun di ketinggian, mengangkat tubuh beku seberat 80 kg membutuhkan tim 6-8 orang dan biaya hingga $100.000 Amerika Serikat. Hasilnya, mayat-mayat itu tetap menjadi rambu lalu lintas yang mengerikan. Green Boots, Sleeping Beauty, David Sharp, George Mallory. Mereka datang dengan mimpi dan menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Lain kali Anda melihat foto puncak Everest yang megah, ingatlah, di balik salju putih itu, ada ratusan cerita yang berakhir tidak sempurna. Apakah itu peringatan atau hanya sekedar fakta? Mungkin jawabannya tergantung seberapa besar ambisi Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita lain dari tempat-tempat yang tak ingin Anda datangi. Sampai jumpa!